Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pada siang hari ini pembahasan kita yang pertama, ini masuk yang bagian kedua, yaitu mengenai parenting Islami. Yang akan kita bahas di dalam Al-Quran, salah satu ayat mengenai parenting Islami yaitu di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 9, dimana ini ilmu menjadi orang tua. Dan ilmu menjadi orang tua ini ilmu yang tidak akan pernah habisnya. Kita harus terus menggali, terus mencari ilmu selama kita menjadi orang tua. Bagian pertama yaitu introspeksi diri. Pada saat di luar, anak, keluarga, semua permasalahan di luar, kita tidak menyalahkan lingkungan luar, tapi kita introspeksi diri, kita menyalahkan diri kita sendiri. Hendaklah kalian khawatir, takut pada saat meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Anak ini yang bermasalah yaitu lemah, tapi yang Allah kasih solusi yaitu orang tuanya. Maka hendaklah orang tua itu falyattaqullah, yang pertama bertakwa, yang kedua waliyaqulu qawlan sadida, dan ucapkan perkataan yang baik. Yang akan kita bahas di dalam bagian kedua ini yaitu lemah. Apa itu lemah? Maka ada 3 kategori. 3 kategori ini diambil oleh para ahli, yaitu mengenai kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini mempunyai sifat yang dia mampu mengatasi, yaitu lemah menurut surat 4 ayat 9. Yang pertama, orang itu lemah pada saat dia tidak mampu mengatasi ujian kesulitan. Yang kedua, orang itu lemah, kategori lemah, dia tidak mampu mengatasi ujian syahwat atau hawa nafsunya. Yang ketiga, kategori yang ketiga, orang itu bisa kita sebut lemah pada saat dia tidak mampu mengatasi ujian amarah, ujian kesulitan, ujian syahwat, hawa nafsu, dan ujian amarah. 3 ujian ini dialami Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mampu mengatasi 3 ujian ini. Yang pertama yaitu ujian kesulitan, permasalahan hidup. Jika dia lemah, dia tidak mampu mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Jika ada kesulitan, dia berlari, dia tidak mau bertanggung jawab. Jika ada permasalahan, bahkan dia stres, dia frustasi, depresi, bahkan bisa bunuh diri karena dia tidak mampu mengatasi ujian kesulitan. Maka kita latih anak-anak kita untuk mengatasi ujian kesulitan sedari kecil. Dari kecil kita latih. Salah satu caranya, pada saat dia bermain, ada mainannya rusak, jangan kita langsung membelikan yang baru, tapi suruh dia perbaiki mainan itu. Dia harus bertanggung jawab. Hari ini semua anak mempunyai HP, mempunyai handphone. Pada saat handphonenya rusak, orang tua jangan langsung diberi handphone yang baru, tapi suruh dia untuk perbaiki handphonenya. Nah, kita latih sedari kecil supaya dia bertanggung jawab mengatasi ujian-ujian kesulitan. Anak-anak yang tidak mampu mengatasi ujian kesulitan, jika dia tidak dilatih dari kecil, maka dia akan masuk ke dalam lingkungan sekolah. Ke dalam lingkungan sekolah dia tidak bisa beradaptasi. Pada saat teman-temannya yang membuat kesal, dia minta pindah sekolah. Guru yang membuat kesal, dia minta pindah sekolah. Ini tanda anak yang lemah. Masuk ke lingkungan kerja, jika tidak dilatih dari kecil, anak yang lemah masuk ke lingkungan kerja, dia mudah resign, mudah keluar baru 1 bulan, karena mungkin temannya yang tidak meyakinkan, tidak menyenangkan, dia keluar. Mungkin pimpinannya yang tidak meyakinkan, tidak membuat dia tidak nyaman, bukan diatasi keadaan ini, tapi dia keluar. Tapi dia keluar dari pekerjaannya baru 1 bulan, 2, 3 bulan. Dia tidak mampu mengatasi lingkungan yang tidak bersahabat. Ini berarti kategori yaitu dia lemah, tidak mampu mengatasi ujian kesulitan. Dan yang lebih fatal lagi pada saat dia menikah. Orang-orang yang lemah pada saat dia menikah itu mudah menyebutkan satu kata,
yang sangat dibenci Allah, disenangi setan, yaitu cerai. Lelaki yang lemah itu pada saat ada permasalahan begitu mudahnya dia berucap cerai. Ini adalah lemah, dilatih dari awal, dilatih dari sedari kecil. Bagaimana cara melatihnya? Bagaimana menumbuhkan anak-anak yang tidak lemah mampu mengatasi ujian kesulitan? Saksikan nanti di bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.